Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang 3 saham terbaik dengan potensi low risk dan high return, yang mana 3 saham itu adalah saham dari sektor perbankan. Nah, di video kali ini kita juga bakalan bahas 3 saham terbaik tapi dari non perbankan dengan potensi yang juga low risk dan high return. Nah, saham-saham ini harapannya bisa jadi pilihan buat teman-teman yang mau investasi syariah. Nah, saham-sahamnya apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ kalian bisa cek ya produk-produk digital dari Todopedia yang tentunya berguna buat investasi kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini kalian akan dapat banyak benefit, diantaranya ada stock pick terupdate. Ya, jadi di situ ada saham-saham pilihan yang menurut gue bagus banget buat investasi jangka panjang, yang tentunya bisa jadi pilihan kalian untuk investasi. Selain itu, gue juga ada video eksklusif, gue juga ada artikel premium, template Excel, dan juga akan ada live Q&A khusus untuk kalian para member. Ya, jadi tunggu apa lagi, join membership Todopedia. Ya, oke, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Oke, kita masuk ke saham yang pertama, saham non perbankan yang punya potensi low risk dan high return. Itu yang pertama adalah saham SPTO atau Surya Pertiwi. Nah, Surya Pertiwi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis distribusi produk sanitasi. Nah, kenapa SPTO ini gue masukin ke kategori low risk dan high return? Ya, pertama kita bakalan bahas dulu kenapa low risk. Ya, jadi kenapa low risk itu adalah karena yang pertama karena valuasinya murah. Dimana PER-nya itu cuma 5,7 kali dan PBV-nya itu pas di 1 kali. Yang mana ini menurut gue valuasi yang cukup murah ya. Dengan valuasinya murah artinya SPTO ini ke depannya potensi downside-nya ini kalaupun ada ya, ini udah mulai terbatas gitu ya. Dan untuk fair value-nya itu ada di 640. Jadi di harga sekarang per video ini dibuat ya, ada di harga 615. Itu ada margin of safety sekitaran 3,9%. Ini diskon yang tipis ya sebenarnya ya, diskonnya kecil ya, tapi menurut gua dengan valuasi PER dan PBV-nya yang udah di angka yang murah, di angka yang kecil, menurut gua untuk potensi downside-nya itu sudah terbatas. Ya, jadi potensi downside-nya itu kecil dan gua ngelihat kalau potensi upside-nya itu cukup besar gitu ya. Jadi kenapa low risk gitu ya, karena valuasinya yang murah yang pertama. Tapi yang kedua, selain valuasinya murah, itu balance sheet-nya dalam kondisi yang bagus, di mana untuk current assetnya SPTO itu sebesar 1,4 triliun dan itu lebih besar dari semua utangnya yang sebesar 1 triliun gitu ya. Jadi untuk aset lancarnya itu udah mampu untuk melunasin semua utangnya, yang artinya dari segi kemampuan bayar utang SPTO ini dalam kondisi yang bagus, di mana dia lebih dari mampu untuk ngebayar semua utangnya. Dengan kayak gitu SPTO ini bisnisnya, balance sheet-nya dalam kondisi yang aman dari segi bayar utang gitu ya. Dan juga untuk SPTO sendiri dari segi model bisnis, dia ini kan distribusi produk sanitasi. Nah, produk sanitasi ya kayak wastafel, kloset itu kan tentunya dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi menurut gua untuk kedepannya permintaan untuk produk sanitasi ini akan terus ada dan cenderung akan cukup stabil meskipun memang bisa aja naik turun. Ya, yang bisa mempengaruhi bisnis produk sanitasi, yang jadi faktor naik turunnya produk sanitasi itu kan salah satunya adalah permintaan untuk properti gitu ya. Tapi karena ini menyangkut kebutuhan sehari-hari, menurut gue permintaannya itu akan terus ada dan cenderung akan bisa lebih stabil meskipun memang bisa aja permintaannya naik turun gitu ya. Dan tentu SPTO ini perusahaan yang rutin bagi dividen. Ya, jadi sahamnya rutin bagi dividen dan itu tentu bisa minimalisir potensi kerugian dari capital loss gitu ya. Nah, masih bicara soal dividen dari saham SPTO ini juga alasan kenapa gue masukin saham SPTO ke dalam kategori high return. Dimana untuk dividennya SPTO itu sebesar 63 per lembar saham dengan dividen payout ratio itu 60%. Nah, kalau kita beli saham SPTO di harga sekarang di 615, itu kita bisa dapat dividen dengan dividen yield itu sampai 10,3%. Ya, jadi dapat dividen 10% dan ini adalah dividen yang gede banget.
ya dividennya udah 10%, itu artinya bisa dibilang kita nggak terlalu berharap banyak sama capital gain dari saham SPTO karena dividennya udah gede, gitu ya. Nah, kabar baiknya adalah itu juga dengan dividen payout ratio cuman 60%. Ya, jadi dividen yieldnya udah gede, ya, dan dividen payout rasionya itu cuma 60%, yang artinya masih ada 40% laba yang dipakai untuk disisain untuk nantinya buat investasi untuk pengembangan bisnis, gitu ya. Jadi dividen yieldnya udah gede, ya, tapi ternyata manajemen itu masih nyisain duit untuk investasi buat ngembangin bisnis. Dan memang SPTO ini, dia ini masih terus investasi, dia masih terus ngeluarin capex untuk pengembangan bisnis, di mana SPTO ini masih investasi untuk ngembangin fasilitas pabrik untuk bisa memperbesar kapasitas produksi. Jadi ini bagus ya, dividen yieldnya udah gede, ditambah emitennya itu juga masih terus berupaya buat investasi supaya bisnisnya bertumbuh, supaya revenue dan profitnya bertumbuh untuk kedepannya. Gitu ya, jadi itu alasan kenapa gua masukin SPTO ke dalam kategori high return. Dividen yieldnya udah gede, tapi emitennya itu juga masih mau untuk terus ngembangin bisnisnya, yang mana kedepannya itu berpotensi untuk numbuhin revenue dan profit. Dan kalau profitnya bertumbuh dalam jangka panjang pun, harga sahamnya juga cenderung akan mengikuti, gitu ya. Jadi ada juga potensi capital gain-nya. Terus juga untuk SPTO, ya, ini SPTO ini perusahaan yang juga bisa untuk terus hasilin operating cash flow dan free cash flow yang positif. Jadi dia ini perusahaan yang udah cash flow positif. Nah, dengan kayak gitu, artinya perusahaan itu bisa terus-menerus punya uang untuk dia terus ngembangin bisnis dan bagi dividen. Jadi bukan cuman dia untuk sekarang doang gitu ya, bukan cuman sekarang doang dia dividennya gede dan dia terus ngembangin bisnis, tapi dengan cash flow-nya terus masuk ke dalam kantong perusahaan, ya dia bisa untuk terus-menerus ngembangin bisnis dan terus-menerus untuk bagi dividen ke depannya. Gitu ya. Jadi itu alasan kenapa SPTO ini low risk dan high return. Ya, kenapa low risk? Karena valuasinya murah, balance sheet-nya bagus, gitu ya. Permintaan untuk produknya ke depannya diprediksi akan terus stabil, dan dia juga rutin bagi dividen, dan untuk dividennya itu dividen yield yang gede, dan emitennya juga masih terus ngembangin bisnis, dan cash flow-nya juga positif. Oke, next kita masuk ke saham low risk dan high return berikutnya, itu ada saham UNTR atau United Tractors. Nah, kenapa gue masukin saham UNTR sebagai saham yang low risk dan high return? Yang pertama itu kenapa low risk ya? Itu karena diversifikasi bisnis. Ya, dimana lini bisnisnya UNTR ini cukup beragam, mulai dari kontraktor tambang, dia juga ada mesin konstruksi, dia juga ada tambang, dan tambangnya ini juga komoditasnya beragam ya, ada emas sama ada batu bara juga. Terus UNTR ini masuk juga ke bisnis energi terbarukan. Jadi lini bisnisnya ini terdiversifikasi, dan dengan kayak gitu itu ngebantu UNTR untuk minimalisir resiko. Selain itu valuasinya saham UNTR ini juga cukup murah dengan PER yang ada di 4,4 kali dan PBV-nya 0,9 kali. Ini valuasi yang murah banget untuk saham kayak UNTR, dan tentunya dengan valuasinya yang murah, ya menurut gua untuk potensi downside atau potensi penurunan harga sahamnya ini udah cukup minimal. Ya, dan untuk harga wajarnya UNTR ini ada di 27.000, yang mana di harga 23.200 ya ini ada margin of safety 14%. Artinya saham UNTR di harga sekarang itu terdiskon 14%. Nah, ini diskon yang cukup oke ya sebenarnya ya. Ini nggak terlalu gede banget diskonnya, tapi juga nggak terlalu kecil. Ya, 14% ini diskon yang menurut gua cukup oke lah. Ya, itu bisa kasih keamanan lebih ya. Lebih aman gitu ya, karena dia ya ada di bawah gitu. Jadi potensi downside-nya lebih kecil. Gitu ya. Dan untuk balance sheet-nya ini juga cukup bagus, di mana current asetnya itu sebesar 69,9 triliun. Ya, versus utang jangka pendeknya itu di 45 triliun. Ini artinya kemampuan bayar utang jangka pendeknya UNTR ini cukup bagus. Ya, dan itu artinya kemampuan dia untuk bayar utang, dari segi kemampuan dia untuk bayar utang, ini UNTR cukup aman. Ya, dan gak lupa juga UNTR juga rutin bagi dividen, yang mana itu tentunya juga menambah keamanan dari investasi di saham UNTR. Ya, dimana dengan dia rutin bagi dividen itu bantu minimalisir potensi resiko kerugian dari capital loss. Gitu ya. Jadi 4 faktor ini yang menurut gua ngebuat kenapa sih UNTR ini potensi resikonya cukup bisa diminimalisir ya. Bukan berarti nggak ada, tapi cukup minimal. Gitu ya. Dan juga untuk potensi high return, kenapa high return ya? Saham UNTR ini dia bisa bagi dividen yield yang besar dengan payout ratio yang kecil. Dimana untuk estimasi dividennya UNTR itu dengan dividen payout ratio 42%,
yaitu estimasi dividennya ada di 2.200 per lembar saham. Yang mana di harga 23.200 per video ini dibuat, itu UNTR bisa kasih potensi dividen dengan yield itu 9,4%. Ini dividen yield yang bagus ya, 9% ini udah termasuk dividen yield yang tinggi. Ya, dividen yieldnya yang tinggi itu di combine dengan dividen payout rasionya yang kecil, yang artinya dengan dividen yang gede sekalipun dia masih nyisihin uang yang sedikit sebenarnya untuk bagi dividen. Ya, cuma 42% dari laba. Jadi masih ada sisa 58% laba yang dipakai untuk investasi buat ngembangin bisnis. Gitu ya. Jadi dividen yield-nya udah gede, ditambah uang yang dia pakai untuk ngembangin bisnis itu masih cukup banyak. Jadi dia juga punya potensi pertumbuhan yang bagus. Dividen yield-nya udah gede, ditambah potensi pertumbuhan bisnisnya ke depannya juga cukup bagus dengan manajemen masih nyisain uang yang banyak untuk pengembangan bisnis gitu ya. Dan juga untuk dari segi cash flow, operating cash flow dan free cash flow-nya ini juga positif dan bertumbuh ya. Yang artinya ini juga bagus, artinya UNTR ini bisa untuk terus dia investasi untuk ngembangin bisnisnya secara terus-menerus gitu ya. Dengan dia terus dapat uang kas masuk gitu ya. Dia bisa untuk terus investasi buat ngembangin bisnis dan juga bisa terus-menerus untuk bagi dividen. Ya, dan memang manajemennya UNTR ini juga rutin untuk ngeluarin capex untuk investasi. Ya, dimana UNTR ini dia sering ngeluarin capex untuk ngembangin bisnis dari kontraktor tambang. Dia biasanya nambah alat berat atau ganti alat berat yang udah jelek, yang udah tua, yang kualitasnya udah jelek gitu ya. Dia pakai capexnya untuk investasi untuk beli alat berat yang baru yang kualitasnya lebih bagus. Dan juga UNTR itu juga ekspansi ya ke bisnis renewable energy. Gitu ya. Jadi UNTR ini manajemennya memang masih serius untuk terus ngembangin bisnisnya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. UNTR itu kenapa dia high return, itu karena potensi dividennya udah besar di sekitaran 9% ya. Tapi manajemennya juga masih terus dia investasi untuk ngembangin bisnisnya, dan UNTR ini juga dari segi cash flow ya, uang kas masuknya itu terus-menerus dia bisa positif. Dan kita masuk ke saham yang ketiga, saham yang juga low risk dan high return, itu adalah saham Astra. Nah, kenapa Astra ini termasuk saham yang low risk dan high return? Sebenarnya tesisnya cukup simpel ya. Yang pertama itu karena tentunya bisnisnya itu terdiversifikasi. Lini bisnis dari Astra ini banyak banget ya, mencakup hampir semua sektor di perekonomian Indonesia. Ada alat berat, otomotif, finansial, agribisnis, infrastruktur, properti, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Ya, yang mana dengan lini bisnisnya itu terdiversifikasi, ya, itu bisa ngebuat satu lini bisnis itu berpotensi untuk bisa mengcover bisnis yang lain. Ya, jadi contohnya misalnya bisnis otomotif itu lagi menurun. Nah, bisnis yang lagi menurun itu bisa di-cover sama bisnis lain yang mungkin pendapatan sama labanya lagi naik. Contohnya kayak finansial sama infrastruktur. Gitu ya. Jadi, satu lini bisnis itu bisa mengcover lini bisnis yang lain. Dan juga dengan bisnisnya itu banyak, ya itu bisa ngelengkapin satu sama lain dan ngebentuk ekosistem bisnis. Dimana contohnya misalnya untuk bisnis otomotif itu kan tentunya perlu jasa keuangan untuk bisa ngadain cicilan. Nah, disitulah sektor finansial, ya lini bisnisnya Astra yang bergerak di finansial, ya Astra Finansial itu bergerak untuk membantu bisnis otomotifnya. Dan gitu juga untuk alat berat, misalnya customer-nya butuh cicilan untuk beli alat berat. Nah, disitulah jasa keuangan itu datang untuk nyajiin jasa finansial. Jadi si pembeli itu bisa beli alat berat pakai cicilan. Dan dengan kayak gitu, bisnis alat berat plus finansialnya akan diuntungkan. Gitu ya. Jadi ngebentuk ekosistem bisnis yang mana itu adalah economic mode dari Astra. Gitu ya. Jadi economic mode-nya menurut gua kuat, dan itu yang ngebuat salah satu alasan ya kenapa Astra itu low risk itu adalah economic mode-nya yang kuat. Dan juga valuasinya murah teman-teman ya, di harga sekarang ya, per video ini dibuat di harga 4.830 itu ada di price to earnings sekitaran 5,6 kali dan PBV sekitaran 0,9 kali. Ya, dan untuk fair value-nya untuk saham Astra itu ada di 6.000. Jadi di harga sekarang di sekitaran 4.700 sampai 4.800 itu ada margin of safety sekitaran 20%. Ya, sekitaran 19 sampai 20%. Gitu ya. Dan untuk balance sheet-nya Astra ini juga dalam kondisi yang bagus, di mana current asetnya itu sebesar 176 triliun dan itu mampu untuk melunasin utang jangka pendeknya yang sebesar 133 triliun. Jadi dari segi kemampuan bayar utang jangka pendek, Astra ini dalam kondisi yang sangat aman.
Dan juga Astra ini tentunya rutin bagi dividen ya teman-teman. Jadi ini juga bisa ngebantu untuk minimalisir potensi resiko kerugian dari capital loss kalau misalnya harga sahamnya turun. Ya meskipun kalian mungkin portonya merah ya, untuk saham Astra mungkin kalian lagi merah, tapi dengan dia rutin bagi dividen, seenggaknya kerugian kalian itu bisa dikurangin. Nah, sekarang kita bakalan bahas kenapa high return ya. Nah, saham Astra ini saham yang bisa bagi dividen yield yang gede dengan payout ratio yang sebenarnya cukup kecil. Ya. Nah, dimana dengan saham Astra ya, kalau kita hitung estimasi dividennya di tahun ini ya, dimana manajemen itu proyeksiin untuk total dividennya itu sebesar 406 per lembar saham. Ya, dan kita beli nih sahamnya di harga sekitaran 4.700 sampai 4.800-an. Ya, dengan estimasi dividen payout ratio itu 49%, yang mana memang manajemen itu rencananya mau untuk dividen payout rasionya itu stay di sekitaran 49% untuk kedepannya. Ya, jadi 49% itu adalah dividen payout ratio yang direncanakan manajemen dan akan bertahan segitu terus untuk kedepannya, gitu ya. Di sini kita dapat dividen yield itu 8,5%, yang mana ini dividen yield yang sebenarnya udah cukup besar. Ya, bayangin teman-teman dapat income rutin ya, kalian dapat return secara konsisten itu 8,5% tiap tahunnya. Itu yieldnya udah cukup jauh di atas obligasi ya, dan tentunya menurut gua ini dividen yield yang menarik untuk saham Astra yang masih rutin banget bagi dividen. Gitu ya. Jadi dia bisnisnya stabil, low risk juga gitu ya, dan ditambah juga dengan dividen yieldnya 8,5%, ini tentunya investasi yang menarik banget. Ya, dan juga untuk Astra sendiri ini dia juga masih terus cetak operating cash flow dan free cash flow, dan masih trennya juga masih bertumbuh, yang artinya Astra ini masih bisa untuk terus investasi buat ngembangin bisnis, dan dia masih bisa untuk terus-menerus bagi dividen buat investornya. Ya, dengan cash flow-nya rutin positif ya, dan gue yakin banget kalau kedepannya masih akan terus positif ya. Astra ini kedepannya masih bisa terus sustain gitu ya, dan dia bisa terus untuk ngembangin bisnis dan juga bisa untuk bagi dividen buat investornya. Jadi sustainability-nya Astra ini gue ngeliat bagus banget, ketahanan bisnisnya bagus banget ya, ditambah juga tadi dividen yield-nya 8,5%. Ya, apalagi 8,5% itu dengan dividen payout ratio sekitaran 49-50%. Yang artinya masih ada separohnya lagi ya, masih ada separohnya lagi laba dari Astra itu yang dipakai untuk ngembangin bisnis. Jadi Astra itu bisa kasih kita investornya itu 8,5% dividen plus separohnya lagi labanya itu dipakai buat investasi buat ngembangin bisnis. Dan memang manajemennya Astra ini rutin banget untuk ngeluarin dana capex untuk investasi buat ngembangin bisnis. Jadi bisnisnya Astra ini masih rutin ya untuk dia investasi buat pengembangan bisnis. Gitu ya, dimana investasinya itu adalah untuk ngembangin bisnis dari alat berat ya, anak usahanya yang tadi di nomor 2 UNTR gitu ya, dia juga terus ngembangin tambangnya, ngembangin infrastrukturnya, dan juga dia mau ngembangin lini bisnis agribisnisnya yaitu AALI, Astra Agro Lestari gitu ya. Jadi Astra ini lewat anak usahanya ya, termasuk salah satunya adalah UNTR, dia ini masih terus investasi untuk ngembangin bisnisnya. Gitu ya, dan dengan potensi dividennya juga udah cukup menarik di 8,5%, menurut gua saham Astra ini bisa kasih potensi keuntungan yang gede untuk investornya dalam jangka panjang. Ditambah juga dia punya potensi risiko yang kecil dengan bisnisnya yang terdiversifikasi, valuasinya murah, dan dia juga rutin bagi dividen. Oke, jadi 3 saham yang menurut gua punya potensi low risk dan high return itu adalah saham Astra, UNTR, dan SPTO. Dimana alasan kenapa gue pilih 3 saham ini itu adalah yang pertama, valuasinya murah dan ada margin of safety ya, dimana dengan valuasinya murah itu tentunya bisa ngebantu juga untuk minimalisir resiko. Terus 3 saham ini juga rutin bagi dividen ya, jadi dengan mereka rutin bagi dividen itu artinya investor itu bisa meminimalisir kerugian dari dividen yang diterima gitu ya, jadi bisa minimalisir kerugian dari capital loss. Dan juga untuk dividennya ini juga cukup besar ya, untuk 3 saham ini dia bagi dividen dengan dividen yield yang cukup gede di atas 8% ya, yang mana tentunya itu ngebantu untuk nambah potensi return yang bisa kita dapat dari 3 saham ini. Dan tentunya yang namanya dividen itu kan sifatnya cash ya, jadi bisa langsung direinvestasi untuk kedepannya, bisa juga untuk memperbesar potensi return kita. Dan juga untuk 3 saham ini ya, mereka ini bagi dividen yield yang gede, tapi itu juga dengan dividen payout ratio yang nggak terlalu tinggi ya, di bawah 60% rata-katanya.
Yang mana itu berarti bahwa mereka ini udah bagi dividen dengan yield yang gede, tapi mereka tetap nyisihin labanya itu untuk nantinya dipakai buat investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi di samping dividen yieldnya gede, mereka ini juga masih punya potensi pertumbuhan, ya di mana sebagian lagi dari labanya itu dipakai sama manajemen buat investasi untuk jadi capex untuk pengembangan bisnis. Dan tentunya ke depannya itu juga berpotensi untuk numbuhin revenue dan profit dari 3 perusahaan ini. Gitu ya, jadi 3 alasan utama ini adalah alasan kenapa gue pilih ya SPTO, Astra, sama UNTR ini sebagai 3 saham non perbankan dengan potensi low risk dan high return. Oke, jadi ini dia ya 3 saham non bank dengan potensi low risk dan high return. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah 3 saham ini cukup bagus, cukup low risk dan high return untuk investasi jangka panjang, atau mungkin kalian punya pandangan yang lain? Nah, kalau misalnya kalian punya pandangan lain, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi ini cuman opini dan analisa gua, dan keputusan untuk jual beli itu 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.